Lantas bagaimana Bapak bisa percaya Alkitab, sedangkan Alkitab itu kan ditulis hanya oleh para nabi seperti itu, Pak? Mengapa Anda bisa nggak percaya sama Daud yang menulis kitab Mazmur? Terus kemudian Pak Dehe mengatakan pemazmur itu tahu dari mana info itu. Dan juga Petrus tahu dari mana info itu. Kalau Pak Dehe menggunakan perspektif seperti itu, cara pandang seperti itu, harus sebentar Bang Jeb. Bang Jeb, suara Anda putus-putus, ngelak-ngelak gitu, gambar juga patah-patah gitu. Bisa cari tempat mungkin yang jaringannya agak bagus gitu. Oh iya. Iya, lak masalahnya. Lak. Suara Anda nggak kedengaran juga. Tuh, lihat teman-teman komennya, lak di bawah tuh. Ngelak. Suaranya juga nggak ada. Teman, apakah masih lag? Masih. Halo, tes. Coba Abang agak ke tempat terbuka dikit gitu, jangan dalam kamar ya, mungkin jaringannya gitu. Tapi aja lag ini, Pak. Kalau saya keluar dari sini mungkin agak gelap, nggak apa-apa gelap ya. Nih udah bagus. Coba silakan. Kalau keluar kamar agak gelap gitu. Ini saya tertarik dengan Pak Duhu tadi, nggak percaya yang dikatakan sama pemazmur, dan 2 Petrus mengatakan bahwa itu referensi dari siapa. Nah, lantas bagaimana Bapak bisa percaya Alkitab, sedangkan Alkitab itu kan ditulis hanya oleh para nabi seperti itu, Pak? Mengapa Anda bisa nggak percaya sama Daud yang menulis kitab Mazmur, kemudian 2 Petrus, surat Petrus, kok Anda nggak bisa percaya? Oleh Musa, jika Anda percaya berarti Anda standar ganda. Ketika Anda tidak percaya sama kitab Mazmur seperti itu, bagaimana Pak Dehe tanggapannya? Iya. Jadi jawabannya begitu dari Bapak. Atau Bapak yang bertanya? Iya, maksud saya kok bisa Bapak berkata bahwa pemazmur itu tahu dari mana bahwa 1 hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia? Iya, ya tentu saja kan dari Tuhan, itu kan wahyu dari Tuhan yang ditulis oleh Daud seperti itu. Jadi pemazmur itu dari mana dia tahu itu? Betul. Kalau Bapak tahu dari mana? Coba dijelaskan ke saya. Ya tentu saja dari Tuhan, itu kan firman Tuhan kan, pewahyuan dari Allah sendiri. Kalau gitu saya tanya Bapak, Musa tahu dari mana tentang 10 loh batu itu? Karena tentang hukum Taurat. Musa itu ketemu langsung dengan Tuhan. Ketemu langsung dengan Tuhan. Iya, di dalam Alkitab ketemu langsung. Oke, kemudian nabi-nabi yang lainnya seperti Yesaya. Jangan kita giring dulu ke sana. Kita kan tanya tadi Petrus sama pemazmur. Satu-satu dulu. Pemazmur kan nyanyian. Ya. Ya. Oke. Nanti kita bahas ke sana. Boleh. Enggak, kita sepakat dulu bahwa Mazmur ini ditulis oleh Nabi Daud, kan Raja Daud seperti itu. Iya, Raja Daud. Dari Dan mana? apakah Pak Dehe percaya bahwa dari mana dia tahu bahwa 1 hari di mata Tuhan, di mata manusia, 1 hari di mata Tuhan? Dari mana dia tahu? Ya tentu saja dari Tuhan lah. Masa dari setan? Dari Tuhan, itu lewat kewahyuan dari Roh Kudus. Di pemazmur itu sudah jelas dalilnya di Mazmur. Itu kan jelas Nah, itu kan dalilnya sudah ada di Mazmur itu. Itu kan kita kan sepakat dulu bahwa Daud ini terima wahyu dari Tuhan. Kita harus sepakat itu dulu. Jadi kalau Bapak percaya di mana dalilnya, dari mana bisa tahu, ya tentu saja dari Tuhan. Iya, yang saya tanya ke Bapak dari pemazmur
90 ayat 4 ini, siapa yang mengatakan itu kepada Daud? Dan di mana? Iya, tentu saja dari Tuhan, Pak. Dari Tuhan, pengetahuan itu atas ilham dari Tuhan. Betul, Karena tapi di Daud itu sama gimana? saja Bapak Anda percaya sama Daud kalau kayak gitu, Pak. Itu sama saja dengan kekristenan Bapak itu munafik ketika Bapak Anda percaya dengan Daud. Enggak, bukan munafik, Pak. Di firman Tuhan ini ngeri-ngeri sedap. Mengerti Bapak bilang ngeri-ngeri sedap? Ngeri-ngeri sedapnya begini. Tuhan berfirman kepada Daud. Di mana dia Tuhan berfirman kepada Daud bahwa satu hari itu sama dengan di mata manusia 1000 berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Dalilnya di mana? Biar saya tahu juga. Itu dalilnya udah jelas, Pak. Bapak di kitab Mazmur ini, Pak. Di situ Tuhan sering berkata bahwa beginilah firman Tuhan. Ya. Seperti demikian firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan di kitab Mazmur itu tentu dari Tuhan. Begini, Bos. Yang ditulis Begini. oleh Daud itu bukan asal ini, iya. Saya sudah mengerti kata Bos, itu asumsi. Jadi di judulnya saja sudah Asumsi itu. Iya, Itu kan Nabi Daud. Aduh, gimana sih Bapak ini nggak Bos. percaya kok malah minta di mana referensinya? Aduh, Bapak, Iya, bagaimana iya. ini Pak Dehe ini? Ya, saya jelaskan. Kemudian 2 Petrus juga berkata Gantian ngomongnya Bang Jeb gitu. Kita Bapak dibuang aja di tong sampah, Pak. Beda lagi nih jawabannya. Nah, ini Bos ya. Allah tempat perlindungan yang kekal. Itu judulnya. Doa Musa abdi Allah. Mengerti kata Bapak doa Musa? Kalau bahasa Niasia, fangadre Musa kelowalangi. Artinya apa? Doa. Musa yang berdoa, Musa yang berbicara, bukan Tuhan yang berbicara. Kan doa Musa, coba ayat 1. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Contohnya saya berdoa. Ini Musa. Saya kasih contoh langsung. Ya Tuhan, saya berdoa kepadamu malam ini. Kan begitu. Lalu ayat kedua, ketiga, keempat. Ayat keempat doa Musa, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Ini doa Musa kepada Tuhan. Bukan Ya, dikatakan doa lalu Musa, kan? Allah berfirman kepada pemazmur, kepada Daud. Bukan itu, Bos. Kita jangan lari dulu dari Alkitab ya. Kita jangan lari dulu dari pembahasan kita. Ini adalah doa, Bos. Coba Bos baca dari ayat 1 Iya, sampai 4. Ya, betul kan, Bos? Ya, itu doa Musa ya. Berarti Musa yang menuliskan itu ya. Artinya itu pernah diucapkan oleh Musa. Sekarang saya bertanya, Musa dari mana tahu hal itu? Bukan doa Dari mana Daud. Musa tahu hal itu bahwa satu hari di hadapan doa pemazmur, Tuhan doa sampai dengan pemazmur. satu hari di hadapan manusia. Ya makanya kita bilang tadi dari mana dia tahu? Ini kan doanya. Bapak kan lebih percaya Musa kan? Bapak berkata bahwa Musa itu pernah bertemu langsung dengan Allah. Iya. Kenapa lari ke sana lagi? Ini Bapak katakan bahwa sebentar dulu, Bos. Satu-satu dulu, Bapak kan Bos. sebut-sebut Musa dari tadi, Pak. Salah mengungkapkan saya, Bos, karena sudah jam 11 di sini. Apa itu aura-auranya agak-agak gelap sedikit. Mulai Aura-aura gelap, iya. begini, Pak Bos ya. Saya mah nggak lari dari firman Tuhan, Bos. Saya nggak mengaku. Bahkan dengan perbedaan ini, wawasan saya lebih tahu. Saya ingin tahu. Jadi di sini memang kurang pas jawabannya. Kenapa saya bilang kurang pas? Karena di sini adalah doa Musa abdi Allah. Ini doa Musa ini. Doa Musa
Ya, berarti udah Iya. benar doa Musa kan? Iya, ini jadi doa Musa ini yang dicatat oleh Daud. Nah, Contoh. berarti ketika Musa berdoa begitu, berarti itu kan betul kan Pak ya? Artinya Musa betul mengetahui bahwa satu hari di hadapan Tuhan. Nah, jangan dipotong dulu, Bos. Jangan dipotong dulu, Bos. Biar Bos Enggak, paham. soalnya Bapak dari tadi ngomong itu. Satu-satu Bang, satu-satu. Ya, saya ulang, ini adalah doa Musa sama seperti doa Padehe kepada Allah. Ini yang diceritakan di sini. Ya, ini judulnya doa Musa kepada Allah. Berarti sama saya alihkan doa Dehe kepada Allah. Lalu Padehe berdoa. Beda Pak, beda. Pak Dehe itu bukan nabi, Musa itu nabi. Kan contoh saya bilang, Bos. Contoh. Iya, tapi analoginya berbeda. Analoginya Pak Dehe itu manusia Ini biasa. saya pakai bahasa yang Musa mengerti itu nabi yang orang, pernah Bos. bertemu langsung dengan Tuhan. Iya, saya mengerti, saya paham. Artinya begini, ketika Musa berdoa bahwa satu hari di hadapan Tuhan, 1000 hari di hadapan manusia, berarti Tuhan itu Musa itu betul-betul tahu bahwa memang kenyataannya seperti itu. Dari mana dia tahu ya? Tentu dari Tuhan, karena dia sudah pernah bertemu langsung dari Tuhan. Kok bisa Bapak meragukan hal itu? Lah iya. Sama jika orang berdoa, Bapak engkau baik. Dari mana kita bisa tahu bahwa Bapak itu baik kan? Kan Tuhan yang bilang. Dalilnya di mana, Bos? Itu kan jelas. Dari mana Musa? Dalilnya. Ini kan sudah jelas dalilnya, doa Musa. Ya, Jadi betul. ketika Musa berdoa seperti itu artinya bahwa memang benar seperti itu. Musa Bapak yang ini benar, Musa munafik yang menurut saya. mengatakan ini, Bapak Bos, nggak bukan paham Tuhan. dengan kekristenan. Waduh, nanti dulu framingnya Bang Jeb ya. Padehenya belum menanggapi tadi. Coba kita dengar dulu apa yang dimaksud oleh Padehe. Saya nggak ngerti apa yang dimaksud beliau ya. Coba kita dengar dulu satu-satu gitu, gantian ngomong ya. Jangan nyerocos Ya, terus ya, akhirnya ya, ya. nggak ini Dengerin aja kita dulu, nggak ngerti apa yang mau disampaikan ya. Silakan Udah, gitu. lanjut Pak Dehe, keluarkan semua argumennya. Saya nggak lama sih, Bos, sedikit aja. Ini kan doa Musa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Musa itu mengatakan satu hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Yang mengatakan ini adalah Musa, bukan Tuhan. Itu titik. Saya nggak terlalu jauh, biar cepat. Silakan ditanggapi, gantian ngomong. Oke. Ketika Bapak berkata bahwa ini siapa yang memberitahu Musa kan seperti itu. Dari mana Musa tahu bahwa satu hari di hadapan Tuhan? Ya tentu dari Tuhan. Karena semua yang ditulis oleh Nabi itu dari Tuhan, Pak, seperti itu. Enggak ada di sini dia bilang Gimana buktinya? Musa Ya Tuhan yang buktinya menyampaikan ke Musa dia. pernah bertemu langsung dengan Musa. Jadi ketika Bapak berkata mempertanyakan hal itu, berarti sama saya dengan Bapak nggak percaya dengan ini, dengan yang dikatakan Musa dan yang ditulis oleh Daud. Dua nabi loh Bapak yang nggak percaya. Nabi Musa Bapak nggak percaya, Nabi Daud Bapak nggak percaya, kemudian Rasul Petrus Bapak nggak percaya. Jadi menurut saya Bapak munafik jika dikatakan Kristen. Oh, jawabannya munafik. Beneran, Pak. Ada 3 ini orang penting, Iya. tokoh bersejarah di Alkitab. Bapak tiga orang ini Bapak bantah semuanya, dan Bapak katakan itu nggak benar. Saya Jelas tidak sudah ditulis katakan dalam tidak firman benar. Saya tanya itu dari mana, saudara? Ya, Bapak kan bertanya mana dalilnya, dari mana mereka tahu. Artinya kan sama saja dengan Bapak nggak percaya dengan hal itu. Memang saya tidak percaya. Bapak sudah tahu saya tidak percaya. Kenapa Bapak ngotot untuk saya percaya itu? Itu kan kata Daud, bukan kata Tuhan.
Dan yang tak di sana itu apa? Ini kan Alkitab ini. Aduh, bingung saya mau jelasin Pak Dehe ini. Kata Daud, kata Musa, berarti apa yang diucapkan oleh Musa itu bukan firman Tuhan ya menurut Bapak. Apa yang diucapkan oleh Daud bukan firman Tuhan. Bingung saya Pak Dehe ini. Jangan bingung bos, justru pertanyaan saya ini. Terus di dalam Alkitab itu apa yang Bapak percaya seperti itu? Kata siapa yang Bapak Saya percaya? percaya itu adalah kata Tuhan, bukan kata Petrus. Aduh. Oke, saya karena Bapak bilang percaya. Oh, seperti itu. Saya kayak gini Pak Dehe nangkapnya ya. Contoh nih ya, saya berdoa, ya Allah ya, bagaikan di tempatmu 1000 hari, di tempat saya 1 hari di tempatmu, maka panjangkanlah umurku. Kan kayak gitu. Ini doa saya, bukan firman Tuhan. Kan gitu. Nah, yang dimaksud Pak Dehe pula, di mana Tuhan berfirman bahwa 1 hari di tempatnya 1000 tahun di muka bumi, atau menurut manusia. Mana Tuhan berfirman kayak gitu, bukan doa dari saya. Itu maksudnya. Ya, betul. Ya, itu kalau tangkapan saya. Ya, Kalau dibetulkan Pak Dehe kan silakan dijelaskan. Ya, tentu semua yang ditulis oleh nabi-nabi itu bersumber daripada Tuhan sendiri. Semuanya diwahyukan, seperti Nabi Daud, Nabi Musa, Yesus pun juga, rasul-rasul juga itu dari Tuhan. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu, kita nggak usah lagi mencari dalilnya di mana. Itu kan sudah jelas-jelas ada Alkitab. Kalau Bapak mau cari lagi di mana Tuhan pernah ngomong kayak gitu, waduh, gimana ya menjelasnya ke Pak Dehe ini? Bingung saya Pak Dehe. Jangankan Bapak bingung, saya aja bingung. Jadi enggak, saya bingung lihat Pak Dehe, bukan bingung dengan kekristenan. Saya bingungnya sama Pak Dehe doang. Karena ngaku Kristen tapi enggak percaya yang dikatakan Musa, enggak percaya yang dikatakan Daud, enggak percaya yang dikatakan Petrus. Terus Bapak percaya sama siapa? Aduh, saya pakai bahasa sehari-hari saja. Enggak Bos. percaya juga sama yang dikatakan Yesus. Enggak, gini. Bapak percaya enggak sama yang dikatakan Yesus? Tadi kan saya bilang bos, makanya jangan ngopi kalau saya bicara. Saya bilang itu tadi. Saya nggak ngopi, nggak rokok. Saya nggak ngopi dan nggak rokok. Sama dengan kita, sama. Saya nggak ngopi, tidak ngerokok. Makanya saya bilang bos, saya itu percaya kepada Tuhan, bukan kepada Daud atau kepada Petrus atau kepada Paulus. Di sini bos, bisa kita ambil sederhana saja. Kita punya anak kecil, lalu kita suruh dia berdoa. Doanya begini, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Itu kan doa orang anak kecil tadi, bukan firman Tuhan. Mengerti nih bos apa enggak? Iya, tapi pertanyaannya, anak kecil itu kan nggak pernah ngobrol sama Tuhan kan? Sedangkan iya. Musa pernah ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau ketika Musa berdoa kepada Tuhan, bisa saja informasi itu dia sudah dapat dari Tuhan, bahwa Musa 1 hari di depan saya sama dengan 1000 hari. Makanya Itu tafsiran bos. mengeluarkan perkataan seperti itu. Betul. Jawabannya berarti bisa saja. Dan Kayak gimana? kemudian bukan hanya di kitab Mazmur saja yang berkata seperti itu. Di kitab-kitab lain pun ada, di 2 Petrus ada, dan nanti saya akan carikan lagi referensinya. Bukan hanya di Mazmur doang, bukan hanya di Petrus saja, masih ada lagi yang lain, tapi saya belum ini. Silakan nanti Pak Dehe cari. Jadi kalau Bapak nggak percaya sama 2 referensi itu, bahwa berarti kekristenan Bapak itu perlu dipertanyakan, karena Petrus mengatakan hal yang sama, Daud juga mengatakan hal yang sama, dan Musa pun mengatakan hal yang sama.
Jadi 3 orang yang mengatakan hal yang sama ini Bapak nggak percaya. Jadi siapa lagi yang Bapak mau percaya? Tentu ini semua dari Tuhan, Pak. Betul Ini itu. dari Tuhan. Jadi kalau Yang saya referensinya Bapak mau cari bilang, tahu, aduh sulit. yang saya bilang bosku, Bang Jeb, itu adalah doa Musa, bukan firman Tuhan. Itu Yang menjadi pertanyaan kan Bapak bertanya bahwa dari mana Musa tahu kan? karena dia yang berdoa. Dari Nah, itu Bapak sudah jawab sendiri karena dia yang berdoa. Berarti Musa tahu karena dia sendiri yang berdoa. Berarti Bapak sudah tahu jawabannya kan? Masa Pak Bang Bisa. Jeb nggak tahu doanya? Yang saya bilang itu bukan Berarti- firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu adalah doa Musa, makanya dia tahu apa yang dia doain. Contohnya Pak Dehe kan tadi pagi doain apa? Saya ceritalah doa saya gitu. Makanya Pak Dehe tahu doanya karena dia yang berdoa. Lah lalu Bapak Bang Jeb Adalah saya berat, tahu berat, doanya karena berat saya- ini Pak Dehe. Pak Dehe Berat iya iya. enggak. Yang berat beratnya Pak dah. Dehe ini masa nggak percaya sama dua nabi dan 1 rasul, nggak percaya. Saya percaya itu Saya malah heran ini sama Pak Dehe. dari kemarin nih bos, saya percaya Ya. kepada Tuhan dari yang dari mana menciptakan dari langit mana bumi. dari Yesus mana nabi itu tahu, dari mana nabi dan rasul itu tahu kalau 1 hari sama dengan 1000 hari? Dari mana? Ya tentu dari Tuhan lah. ya Allah itu Itu doa kemudian ditulis di Alkitab, kemudian aduh. Ya udah saya senang ini kalau dekat rumah kita Bang Pak Dehe, Jeb. udah Gimana? kayaknya muter-muter nih Pak Dehe ini. Iya iya. Atau dia pura-pura tahu. Enggak, tapi 3 nabi dia nggak percaya ya. 3 nabi di Alkitab ini nabi kaleng-kaleng, ini nabi besar, tapi dia nggak percaya. Oke, kalau gitu selamat malam Selamat malam Bang Pak Ustaz ya. Oke, Ya, ya. selamat malam. Dehe.